Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang tersebar di dunia maya ya, kita sudah mulai banyak mendapatkan informasi-informasi ternyata terjadi pertentangan antara Panglima Pajazi yang di sisi lain beliaunya katakanlah satu gerbong pemikiran dengan Kang Mas Rocky Gerung ya. Sedangkan Panglima Jila di satu sisi ya dia sepakat dengan atau pro Bapak Jokowi kan gitu. Dan ini tentunya semua terkait dengan IKN gitu ya. Memang sih IKN itu kan seharusnya penyelesaiannya itu harus benar-benar ketat itu di DPR sana kan. Untuk apa sebetulnya harus pindah ke sana? Untuk apa gitu loh? Itu rakyat tidak memerlukan itu kan. Hijrah itu kalau kita menilik ke Al-Quran, hijrah itu ada dua. Ada hijrah, gampangannya aku jelaskan hijrah ruhani lah. Ya, hijrah ruhani ya. Nanti baru ada hijrah fisik. Hijrah fisik itu kan yang ke Afrika itu ya, ke tempatnya penguasa Raja Najasyi itu hijrah pertama, hijrah fisik itu. Baru nanti ke Madinah, itu hijrah fisik. Tapi sebelum hijrah fisik itu kita sama Gusti Allah Agung disuruh hijrah ruhani. Artinya posisi kita ya kagak kemana-mana ya, tetap di Mekah saja pada saat itu. Tapi disuruh hijrah sudah secara rohani, bahwa kamu bukan mereka. Tetap berteman baik, bersosialisasi baik. Ya, kita kembalikan ke masalah IKN ya. Kalau memang harus hijrah, itu bukan fisiknya yang hijrah, tapi ruhaninya. Bagaimana semuanya supaya hidup sebagai aparatur negara ya, dari tingkat tinggi sampai tingkat bawahan itu memang menjadi pejabat-pejabat yang mencintai rakyatnya, supaya rakyat juga mencintainya. Tapi kalau semuanya biang kerok kemana-mana ya, cari senangnya sendiri, cari kekayaan untuk dirinya, untuk keluarganya sendiri, duit rakyat dibabat habis, dikorupsi, lah terus apa artinya? Apa artinya hijrah? Taruhlah nanti hijrah fisik itu terjadi di IKN sana, tapi moral pejabatnya masih tetap korup seperti itu, terus apa untungnya bagi rakyat? Rakyat tidak menghendaki itu. Kalau maupun hijrah yang dikehendaki rakyat adalah hijrah ruhani. Dari mana kehidupan-kehidupan yang masa lalu sebagai aparatur negara itu tidak pro rakyat, sekarang menjadi pro rakyat yang mencintai rakyat. Yang tidak lagi korupsi, tidak lagi menggasak uang negara. Itu. Bukan karena keuntungan-keuntungan tertentu terus simsalabim abrakadabra main mata dengan para konglomerat dan pengusaha apapun. Nggak begitu, bos. Ya. Makanya kan gue dari dulu bertanya-tanya, apa perlunya sih? Memang Jakarta sudah bermasalah secara fisikly sebagai ibu kota? Kan enggak. Terus ngapain kok pindah jauh-jauh ke sana? Dari segi kos saja itu bermasalah. Ternyata sampai sekarang kan nggak jalan. Siapa mau membiayai, duit dari mana itu? Dan itu kan bukan kebutuhan rakyat. Seharusnya ya pelaku-pelaku negara itu menjalankan pemerintahannya ya, itu bersandarkan pada kepentingan rakyat. Rakyat penting ini enggak. Kalau enggak ya enggak usah. Rakyatnya itu diajak tanya, diajak ngomong. Dan itu sebetulnya kan sudah diwakili oleh DPR-DPR yang ada di pusat sana. Aku juga enggak tahu peran DPR-nya bagaimana. Ya, kok bisa begitu itu bagaimana? Jadi kalaupun memang harus hijrah, itu hijrah secara ruhani, bukan secara fisik. Nggak ada untungnya bagi rakyat itu. Ya, nah kalau nggak ada untungnya bagi rakyat itu mau untuk apa ke sana? Apakah Jakarta secara fisikly itu bermasalah sebagai ibu kota? Apakah sudah nggak bisa menampung semua kegiatan atau apa-apanya? Belum lagi kalau kita berbicara dari sudut pertahanan negara. Kan negara itu harus punya strategi pertahanan, toh. Bagaimana kalau kita dapat serangan dari asing, bagaimana caranya ini supaya kita tidak bisa dibobol? Itu kan semua harus dibicarakan. Gak ujuk-ujuk pindah, ujuk-ujuk pindah. Terus apa perlunya pindah? Gitu.
ya, itu baru dari sudut sisi apa perlunya pindah secara fisikly. Maka sejak dari dulu seharusnya para DPR itu sudah tidak memberikan peluang untuk itu. Sudah dihambat, nggak sampai sekarang semakin berjalan meskipun tersendat-sendat ya. Dan akhirnya sekarang terjadilah perseteruan antara Panglima Pajaji yang itu satu pemikiran dengan Mas Rocky Gerung dan Panglima Jila yang satu pemikiran dengan Pak Jokowi. Nah, terus bagaimana? Mereka ini sama-sama saudara kita, sama-sama panglima dari saudara kita yang ada di Dayak Kalimantan sana. Terus kalau mereka berseteru, terus sampai terjadi pertumpahan darah, kan sama-sama anak negeri itu. Itu nanti yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Apa untungnya? Nggak ada. Gitu loh. Ya. Jadi untuk apa kita membuat kebijakan yang itu menjadi perseteruan sesama anak bangsa itu loh. Semuanya itu saudara kita. Panglima Pajaji saudara kita. Panglima Jila saudara kita. Terus sekarang mereka berseteru gara-gara proyek IKN. Namanya Panglima mesti bawa gerbong. Lah kalau sampai perang, apa enggak habis itu pertumpahan darah? Ya seperti yang dibilang kata orang Sumatera itu ya, menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya, jadi sebaiknya ya sudahlah, itu jadikan mimpi aja, cerita masa lalu yang tidak menjadi nyata IKN itu. Tetaplah di Jakarta, ya. Dan hijrah itu bukan hijrah fisiknya, tapi moralitasnya yang hijrah. Dari yang tidak pro rakyat menjadi pro rakyat, supaya rakyat juga mencintai pemimpinnya, pemimpinnya juga dicintai rakyatnya. Gitu ya. Apakah kita akan jadikan Kalimantan ini akan seperti Hong Kong gitu, yang sama Cina dulu disewakan gitu ya, gampangannya ke Inggris begitu? Nggak bisa bos ya. Hong Kong itu nggak akan berubah mau dijadikan apa-apa karena di sana nggak ada sumber daya alam. Mau dikontrak berapa tahun pun nggak ada masalah karena di sana putarannya itu di putaran bisnis, pusat perdagangan, nggak ada masalah. Cuma di Kalimantan, orang seperti sekarang ini aja kekayaannya sudah dikuras habis, kok apalagi kalau sampai nanti digadaikan. Coba, kita hanya tinggal ampasnya doang, habis itu. Sekarang hutan-hutannya sudah berapa persen? Dan kita jangan hanya berpikir manusianya saja, berpikir ada hewan-hewan yang ada di dalamnya itu loh. Itu kan makhluk Allah juga, entah itu burung, entah itu siamang, entah itu semua tetek sebagainya. Itu makhluk Allah yang perlu habitat hidup. Nah kalau hutan-hutannya sudah habis, orang sekarang aja kalau kita lewat Bukit Soeharto itu kan sudah seperti demikian rupa. Nah kalau misalkan digadaikan, terus digadaikan 100 tahun lebih gitu, mau jadi apa? Dikeruk semua sumber daya alamnya. Akhirnya kita tinggal menerima ampas, apa nggak rusak itu semua? Kan lebih baik Kalimantan itu kita jadikan cagar alam dunia. Biarkan saudara kita Dayak hidup dalam budaya mereka yang mereka tidak bisa dilepaskan dari hutan. Kan begitu seharusnya. Jadikan cagar alam, jadi ada kedamaian di dalamnya. Jangan hanya melihat, dilihat secara apa ya, metropolis pembangunan begini begitu. Kalau sampai ya ibu kota pindah dari Jakarta ke IKN, itu yang pindah bukan hanya ibu kotanya saja, kultur budaya itu pindah. Pasti itu, urbanisasi juga demikian, pasti pindah. Jangan hanya dilihat enaknya saja, dan itu akan mempengaruhi semua sendi-sendi kehidupan. Yang paling gampang ya, kita lihat aja sekarang. Ya. Basis-basis di Jakarta itu siapa yang menguasai tanah-tanah di Jakarta itu? Apakah orang Betawi? No. Orang Betawi yang minggir masuk ke Citayam, masuk ke Bogor, ke Depok, sekarang minggir semua. Semua tanah-tanah itu dimiliki mereka yang pemegang modal. Sama aja di sini tempat gue nih di Batu ini ya. Tanah-tanah sepanjang jalan utama itu apakah milik orang Batu? Enggak. Semua sudah dimiliki sama mereka-mereka yang punya duit. Bayangkan kalau 1 meter tanah dia 10 juta harganya. Kalau yang di jalan utama antara Malang masuk ke Batu itu rata-rata sekarang 1 meter 10 juta.
Dari mana kuat orang Batu asli beli tanah itu? Aku ngobrol sama teman akhirnya, kalau kita tidak hati-hati, ya nanti kita ini orang di Batu ini sama dengan saudara kita Betawi yang di Jakarta. Apa? Minggir. Masuk ke dalam-dalam. Karena nggak mampu beli. Akhirnya Batu milik siapa? Ya milik mereka yang punya duit. Gitu loh. Begitu juga di IKN. Jangan hanya dilihat bangunan gedung itu pun kalau terbang. Banyak hal-hal. Aku pernah ngobrol begini, waktu itu aku ada undangan kajian di Solo Tigo dan ada santri dari Kalimantan. Aku ngajak ngobrol baik-baik, apa dampak lingkungan, dampak sosial, dampak budaya gini. Akhirnya dia terima. Dia terima apa? Ya biar Kalimantan itu kita jadikan cagar alam saja. Biar dia berkembang sebagaimana adanya. Ya, nggak perlu terus menjadi daerah metropolis. Nah, ya. Jadi kalau menurut aku beda. Kalimantan dengan Hong Kong itu beda. Kalau Hong Kong itu jadi pusat perdagangan, apa mau dieksploitasi dari kekayaan alamnya? Kan nggak ada. Nah kalau Kalimantan, kan sangat kaya dengan alam. Dan sekarang apakah masyarakat saudara Dayak kita ikut menikmati itu? Gitu loh. Gue pernah, pada waktu itu gue naik pesawat mau ke tujuan gue Samarinda ya. Mau naik pesawat itu jam 6, maka gue jam 2 dini hari sudah dijemput sama travel. Karena jarak Malang Surabaya kan sekitar 2 jaman ya, daripada nanti telat pesawat, jadi jam 2 malam dini hari itu sudah dijemput travel. Di situ hanya ada 2, sama aku 1 penumpang. Penumpangnya itu tanya sama aku, dikirain aku kerja di pertambangan. Gue bilang, enggak mas, saya enggak kerja di pertambangan, saya mau ada kajian, ya ada kajian gitulah ya. Nanti aku bilang saya mau dakwah itu, dia juga heran, potongan seperti ini kok dakwah gitu, karena gue masih pakai giwang segala macam saat itu. Ya. Terus saya balik tanya, Anda kerja di mana? Dia bilang dia kerja di pertambangan. Di bagian apa? Di bagian accounting. Alumni mana? Alumni UGM. Pertambangannya perusahaan milik siapa? Milik Cina. Terus gue tanya, bagaimana perasaan elu sebagai anak bangsa? Dia bilang, sama saja mas, orang kita juga pada remek, dia bilang. Remek bagaimana? Jadi begini, ini informasi dari dia loh ya, dia kan pelaku lapangan. Ya, tapi ini tentunya tidak terekspos. Karena yang namanya rahasia bagaimana terekspos. Setiap perusahaan mau menambang, itu kan harus ada sekian dana reboisasi yang harus disisihkan. Ya, harus disisihkan. Nah, penguasa-penguasa daerah di mana itu mau ditambang, itu nggak korupsi, nggak macam-macam, enggak. Jadi teknisnya begini, aku tahunya dari dia karena dia accounting. Uang yang disisihkan untuk reboisasi, dana reboisasi itu diparkir di rekening penguasa. Nah, terus dapat apa penguasa? Ya dapat bunganya. Terus itu gimana? Apakah bisa? Karena nggak berkurang duitnya kan? Misalkan dana reboisasi 100 miliar, tetap 100 miliar nanti dikembaliin. Cuman diparkir di rekening penguasa. Penguasa dapat bunga dari uang yang parkir, katakanlah 100 miliar itu. Begitu, aku sampai kaget, loh begitu mas, iya. Nah, karena dia kerja di pertambangan dan dia bagian akuntansi, ya gue percaya aja. Artinya kan bagian akuntansi itu ya duit alirannya mau kemana-kemana dia kan tahu karena dia yang kerjain. Jadi aku nggak tahu ya apakah itu pembelaan dia atau enggak, tapi yang dia bilang sama saja mas, orang kita juga begitu. Aku sedikit kaget, ya. Jadi menurut aku memang seharusnya IKN ini jangan sampai berkembang kemana-mana. Itu dulunya harusnya diselesaikan di DPR sana. Nah, sekarang sudah berkembang kemana-mana. Kita tahu Panglima Jila berseteru dengan Panglima Pajaji. Ini sama-sama anak bangsa, sama-sama saudara kita. Nah, kalau sebuah proyek itu menimbulkan pertumbuhan darah di antara anak bangsa, apa artinya? Ya, maka kita berdoa semoga Kalimantan tetap menjadi cagar alam yang bisa kita miliki, menjadi kebanggaan kita. Cagar alam levelnya level dunia sudah.
Kalau sampai hutannya habis kan bukan hanya manusianya. Binatang-binatang yang ada di situ kan ya perlu habitat kehidupan. Kalau habitatnya rusak mau kemenong. Jadi ojo mikir awake dhewe, jangan mikir manusianya saja. Ya, binatang-binatang juga kita pikirkan. Itu kekayaan alam kita lah kok mau digadaikan. Gimana sih? Ya. Kita doakan semoga perseteruan antara Panglima Jila dan Panglima Pajaji bisa berselesai dengan happy ending ya. Sama-sama penyelesaian yang baik yang membahagiakan bagi kedua pihak ya yang tentunya akan membawa gerbongnya masing-masing bahwa penyelesaian ini dapat kita selesaikan dengan baik ya. Ya, kalau menurut aku sih begitu ya, jangan sampai ada pertumpahan darah. Dan mari kita jadikan Kalimantan ini menjadi cagar alam dan itu levelnya level dunia. Bila perlu semua yang itu sudah gundul-gundul itu dihutankan kembali. Dan jangan kasih izin sembarangan. Coba ambil telepon siapa? Kalau ada hak penggunaan hutan atau apa itu harus benar-benar streng aturannya, ya. Karena kalau enggak nanti kita hanya dapat ampasnya doang. Negara lain yang menikmati kekayaan alam kita, gitu. Ya, oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di bahasan-bahasan berikutnya. Dan sebagai terakhir ya, ucapan kali ini kita sama-sama berdoa semoga Kalimantan tetap damai ya, tetap dalam kerukunan bersama ya, antara Panglima Pajaji dan Panglima Jila bisa bertemu dalam satu ikatan persaudaraan. Mereka adalah saudara kita sesama anak bangsa. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.